Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak Bu Guru yang soleh? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak Bu Guru jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PPKN ya anak Bu Guru. Jadi siapkan diri, siapkan buku dan alat tulisnya. Simak baik-baik pembahasan untuk materi PPKN kali ini. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka halaman 153 sampai 155. Nah, untuk di halaman ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Anak Bu Guru sudah hafal kan kelima Pancasila semuanya? Ya, kita akan bahas masing-masing sila dari 1 sampai 5. Untuk sila pertama, nilai-nilainya berkaitan dengan sikap keagamaan, yang mana kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah dan juga menghormati agama lain yang ada di Indonesia. Untuk sila yang kedua berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia, baik dari menghargai dan juga saling mencintai satu sama lain dan juga mengakui persamaan derajat. Sedangkan nilai sila ketiga berkaitan dengan menjaga persatuan dan kesatuan dan juga nilai-nilai yang lainnya. Sedangkan nilai Pancasila yang keempat berkaitan dengan kegiatan musyawarah yang kita lakukan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah ataupun sekolah. Dan nilai sila yang terakhir berkaitan dengan sikap keadilan yang merata bagi setiap orang. Untuk detailnya silakan anak Bu Guru baca nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Oke, setelah kita bahas tadi tentang nilai-nilai sila Pancasila secara keseluruhan, sekarang silakan dibuka halaman 172 sampai 173. Di halaman ini kita akan membahas tentang nilai sila Pancasila yang mana berkaitan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Untuk nilai sila ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan bagaimana kita menyadari sebagai manusia bahwa seluruh makhluk yang ada di sekeliling kita adalah ciptaan Allah dan amanat yang memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita peduli akan setiap hak orang lain dan juga hak makhluk hidup lainnya seperti binatang dan juga tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia itu bisa diterapkan melalui inventarisasi tata nilai tradisional yang memang harus selalu diperhitungkan ketika pemerintah mengambil kebijakan dalam pembangunan lingkungan di daerah guna menjaga rasa persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Yang keempat, yaitu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi bagaimana para pemangku jabatan seperti pemerintah selalu melakukan musyawarah dalam mengambil tindakan dalam masalah pembangunan ataupun pengelolaan lingkungan hidup. Next, yang kelima, dan nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diimplementasikan dengan bagaimana mengelola sumber daya alam dan memeliharanya dengan daya dukung yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, sehingga semua orang bisa merasakan kesejahteraan secara merata. Nah, anak Bu Guru, untuk lebih jelasnya simak pembahasan berikut ya. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam pelestarian hewan dan tumbuhan. Sila pertama, menyayangi dan merawat hewan dan tumbuhan dengan baik dan penuh kasih sayang. Yang kedua,
menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka yang terancam punah. Sikap yang sesuai dengan sila kedua, membersihkan kandang ayam di sekitarnya, membersihkan rumput di sekitar tanaman. Yang ketiga, berhak mendapatkan informasi terkait pengelolaan hewan di Indonesia. Yang keempat, mengelola hewan sesuai ketentuan hukum. Perilaku yang sesuai dengan sila ketiga, melakukan gotong royong membersihkan kandang ayam atau petkandang ternak. Yang kedua, melakukan penyuluhan untuk melindungi hewan tertentu. Tidak memperjualbelikan hewan langka ke luar negeri. Yang keempat, mencegah kepunahan dalam mengelola hewan. Sikap yang sesuai dengan sila keempat, bermusyawarah untuk menentukan letak kebun binatang yang tepat. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil kebijakan terkait pengelolaan hewan dan tumbuhan. Meningkatkan kesadaran untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab dalam mengelola hewan dan tumbuhan. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Yang pertama, memberikan upah yang layak pada pegawai di peternakan. Yang kedua, mengelola hewan agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan hewan. Yang keempat, melestarikan hewan yang ada di sekitar supaya hewan tersebut dapat hidup sesuai haknya. Itulah tadi anak-anak perilaku yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima dalam memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Oke, untuk tugas PPKN kali ini buka halaman 138. Jadi setelah kalian menyimak semua penjelasan yang tadi Bu Guru sampaikan, silahkan kalian uraikan nilai dari setiap sila Pancasila yang ada pada sikap menyayangi tumbuhan dan hewan. Sikap tersebut tentu harus sesuai dengan nilai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kalian catat juga upaya apa saja yang bisa menumbuhkan sikap menyayangi tumbuhan dan juga hewan yang ditulis di kolom yang sudah disediakan di buku paket. Alhamdulillah untuk hari ini pelajaran PPKN selesai sudah. Bu Guru ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk anak-anak Bu Guru yang sudah semangat belajar hari ini. Oke, selamat mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Kita bertemu lagi nanti insya Allah di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.